Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bertemu kembali lagi untuk mengkaji lanjutan dari kajian kitab kita, yaitu kajian tentang bagaimana kita membuat hati kita lebih baik lagi. Genre kajian yaitu tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, dan kitabnya berjudul Bi ayyi qalbin nalqah, dengan hati apa kita akan pakai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti yang menjadi fokus kita akan tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Pada pertemuan sebelumnya sempat kita bahas tentang beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelum kita memulai proses ilaj, proses penyembuhan hati kita atau proses untuk menumbuh kembangkan atau semakin menyehatkan hati kita. Dan terakhir kita bahas tentang salah satunya, tentang hal-hal yang mesti diperhatikan, yaitu tentang pembahasan ad-dumu', tangisan yang dusta atau yang disebutkan oleh pengarang kitab, yaitu dumu'ut timsah, air mata buaya yang sering kita dengar, yaitu ketika kita mendengar kisah, cerita-cerita yang menyentuh hati kita atau ayat Allah SWT menyentuh hati kita, lalu setelah itu kisah atau cerita itu tidak mendorong kita untuk melakukan perbaikan, dan kita merasakan bahwa cukup dengan menangis atau meneteskan air mata dari cerita yang menyentuh hati kita, maka persoalan kita selesai. Ini yang disebut dengan dumu' timsah atau air mata buaya. Sebab mestinya perasaan yang kita rasakan saat mendengar cerita atau kisah atau ayat Al-Quran, lalu kemudian sampai ke tingkat air mata kita meneteskan air mata, mestilah mendorong kita untuk melakukan kebaikan, tidak dengan merasa bahwa cukup dengan air mata itu kita telah menunaikan kewajiban kita. Para pemirsa, sahabat Hikmah dimanapun berada, berikutnya ada beberapa hal yang lain juga yang mesti kita perhatikan sebelum kita melakukan proses perbaikan pada diri kita. Selain daripada apa yang kemarin kita jelaskan, yang berikutnya adalah yang keempat oleh para ulama dan juga pengarang menyebutkan, yaitu i'tiyadul ibadah. Kita mesti berhati-hati ketika ibadah itu dia menjadi sebuah kebiasaan. Kalau dia menjadi sebuah rutinitas, sebuah pekerjaan yang sudah kita lakukan dan kita nikmati, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya dia hanya berubah menjadi sebuah kebiasaan belaka saja, yang akan kita dapatkan adalah substansinya hilang. Kita hanya mengerjakan bentuknya saja, tetapi substansinya atau isi dari ibadah itu menjadi hilang ketika sesuatu itu menjadi biasa. Beliau menyebutkan di sini adalah hina tatahawwalul ibadah ila 'adah tafaqqadul ibadah ruhaha wa tanqalibu ila wajibin sakilin wa hammin razihin. Kalau ibadah itu sudah berubah menjadi sebuah kebiasaan saja, tafaqqadul ibadah ruhaha, maka ibadah itu akan hilang ruhnya, yaitu keladatannya, kehusyuan dalam melakukan ibadah itu jadi hilang. Dan dia akan berubah menjadi beban yang berat, dan karenanya orang sulit untuk mendapatkan kenikmatan. Itu kalau dia sudah hanya sekedar menjadi rutinitas, kebiasaan belaka dan tidak dinikmati. Wa dawa'una wusifa bi annahu ruhi fa birruhi yattasil. Obat yang akan nanti beliau jelaskan ini, dia disifati dengan obat yang berkaitan dengan ruh. Karena itulah dia mesti ibadah-ibadah itu dia mesti menyangkut dengan ruh.
sholat dia mesti tersambung dengan ruh kita. Kita pun ketika tilawah Al-Quran mesti tersambung dengan hati kita, dengan ruh kita. Kita bersedekah mesti tersambung dengan ruh kita. Kita senyum mesti tersambung dengan ruh kita. Karena ini semua adalah bagian dari sarana untuk membersihkan hati kita. Kalau kita melakukan sholat dan tidak merasakan kelezatannya, tidak merasakan kenikmatannya, itulah yang disebut dengan i'tiyadul ibadah, menjadikan ibadah itu sebagai sebuah kebiasaan saja. Ya, kalau misalnya contoh kita ini yang banyak kita dapatkan adalah ketika Jumat itu hanya sekedar menjadi penggugur supaya kita tidak masuk dalam sholat Jumat, ya, supaya tidak masuk dalam orang-orang yang ditutup hatinya. Tidak pusing pada hari-hari lainnya, bahkan hari Jumat itu mungkin ya, kita juga dapatkan sebagian saudara-saudara kita hanya fokus pada sholat Jumat, adapun sholat asar, sholat subuh sebelumnya, kemudian sholat maghrib isya tidak dipedulikan. Seakan yang menjadi penting itu adalah sholat Jumat. Dan kayak begini itu bisa membuat ya yang mestinya sholat Jumat itu sebuah syiar yang besar, dia adalah sholat wajib buat kita, dia nanti bisa berubah menjadi sebuah kebiasaan saja. Ya, orang tahu nanti hari Jumat kita pergi sholat, hari yang lain kita tidak sholat. Nah, itu hal-hal yang sangat dikhawatirkan ketika kita mulai ingin untuk mengobati hati kita. Jangan sampai ibadah-ibadah yang nanti kita lakukan itu hanya sekedar untuk menjadi kebiasaan belaka, atau waliyadzubillah sekedar orang mengatakan ya dia sudah baik dan seterusnya. Karenanya beliau sebutkan di sini, tahawwal al-ibadah ila 'adah huwa alladhi afqada as-salata ruhaha. Saat ibadah berubah menjadi sebuah kebiasaan, dia akan menghilangkan ruh dari salat. Wa dha'a ma'anin munajat, dan dia akan menghilangkan makna-makna ketika seorang itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahawwal al-ibadah ila 'adah huwa alladhi afqada as-sadaqa ma'na musyarakhatul fakir. Ketika ibadah berubah menjadi kebiasaan, dia akan menghilangkan lezatnya bersedekah. Makna dalam bersedekah yaitu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Tahawwal al-ibadah ila 'adah wa huwa alladhi afqada as-shaum ma'na musyarakhatul fakir wa tasdiq bil ghaib wa sumu bir ruh ala syahwatil jasad. Dan berpuasa pun demikian, ketika dia menjadi sebuah kebiasaan, dia akan menghilangkan bagaimana kita bisa menyelesaikan ruh syahwat kita, nafsu kita dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang keempat yang disebutkan, kita mesti berhati-hati ketika mau melakukan proses mengobati. Yang kelima, hal yang lain yang kelima yang mesti kita perhatikan adalah, kata beliau, ihdzaril muqaddimat. Berhati-hatilah dalam proses kita menyembuhkan hati kita ini, berhati-hatilah pada muqaddimah. Apa yang disebutkan dengan muqaddimah di sini adalah muqaddimah dosa atau muqaddimah maksiat. Inna muqaddamati ay dhanbin hiya dhanbu nafsahu. Muqaddimah dari sebuah kemaksiatan yaitu maksiat, kata beliau. Wa hal harramallahu itlaqal basar illa li'annahu muqaddimatuz zina. Alasannya sebab ketika Allah mengharamkan kita untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah SWT, sebab Allah tidak haramkan dia kecuali sebab dia adalah muqaddimah untuk menuju ke perzinahan. Wa hal hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam min jali'i su, dan Rasulullah SAW juga mewanti-wanti kita untuk memilih teman kita yang baik, berhati-hati dari teman-teman yang buruk. Illa li'annahu muqaddimatul haram, sebab itu adalah bagian dari muqaddimah, dia adalah muqaddimah dalam melakukan hal-hal haram yang lain. Wa hal nuhina an qalilil muskir illa li'annahu muqaddimatul katsir. Begitu juga diharamkannya khamar yang sedikit karena dia merupakan muqaddimah untuk kemudian minum khamar yang banyak. Para pemirsa, sahabat Kisman dirahmati Allah, kata para ulama, karena itu dalam agama kita ada salah satu sumber hukum selain dari Al-Quran dan Sunnah yang juga digunakan oleh para ulama kita, kaidah-kaidah dalam metodologi dalam mengeluarkan hukum, yaitu yang disebut dengan sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah itu adalah langkah preventif supaya orang tidak melakukan perbuatan buruk. Saya seperti tadi yang kita sebutkan, Rasulullah SAW melarang orang untuk
mewanti-wanti kita untuk memilih teman kita, jangan sampai mendapatkan teman yang buruk, sebab dia menjadi mukadimah untuk kita melakukan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi menyebutkan, فَإِذَا حَرَّمَ الرَّبُّ تَعَالَى شَيْئًا وَلَهُ طُرُقٌ وَوَسَائِلْ تُفْضِي إِلَيْهِ. Jika Allah SWT mengharamkan sesuatu, lalu sesuatu itu punya jalan dan wasilah yang akan menjerumuskan orang sampai kepada sesuatu yang haram itu, فَإِنَّهُ يُحَرِّمُهَا وَيَمْنَعْ مِنْهَا تَحْقِيقًا لِتَحْرِيمِ. Maka wasilah atau perantara tadi, jalan-jalan tadi, dia pun menjadi diharamkannya supaya orang tidak sampai kepada hal yang haram. Wa tasbitan lahu, bahkan diharamkannya perantara jalannya menuju ke haram itu atau mukadimah tadi itu semakin kuat keharaman sesuatu. Min an yakrabahuma walau abahal wasail wadh-dharail mufdhiya ilaihi lakana dzalika naqsan lit-tahrimi wa ikra'il nufusi bih. Jadi alasannya kayak tadi, kalau seandainya tidak diharamkan itu artinya haram itu tidak diharamkan mukadimahnya, maka haram itu menjadi tidak begitu kuat. Tapi jalan kemudian perantaranya ketika diharamkan, maka itu akan membuatkan haram itu menjadi kuat. Artinya pelarangan itu semakin kuat. Dan beliau bilang, wa qala fi mawdhi'in akhar, beliau menyebutkan dalam penjelasan lain, wa idza tadabbarta syari'a wajadtaha qad atat bisaddi dzara'i ila al-muharramat. Kalau kita lihat dalam syariah kita, ada banyak hal yang kemudian saddu dzara'i atau langkah preventif itu kemudian ada dalam syariah supaya menghalangi hal-hal yang haram yang banyak. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita dapatkan juga misalnya dalam ayat Al-Quran ketika Allah SWT melarang Nabi Yuna Adam AS untuk tidak memakan syajaratul khuldi, buah khuldi, dan Allah SWT mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu. Kata para ulama, yang haram itu adalah memakannya, sedangkan mendekati itu adalah muqaddimahnya. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa sifat kita manusia ini adalah suka mencari tahu. Tidak puas dengan sesuatu, lebih pengen untuk menggali terus. Maka muqaddimahnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Sebab kalau dekati pohon khuldi itu merupakan muqaddimah untuk kemudian sampai kemudian akan makan buah khuldi dan seterusnya. Lalu pada akhirnya seorang itu akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada Nabi Yuna Adam alaihi salam. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam proses untuk menyembuhkan diri kita, menyembuhkan hati kita, dan semakin memperbaiki hati kita mesti perhatikan terhadap muqaddimah dari setiap dosa. Mungkin bagi kita itu biasa saja, tapi itu bisa jadi sesuatu yang sangat akan membuka jalan yang besar untuk kita melakukan dosa yang lebih. Ini tidak banyak orang jeli terhadap persoalan muqaddimah ini, tapi orang-orang yang Allah SWT berikan kemudahan, Allah berikan taufik, mereka faham tentang beberapa hal yang bisa jadi itu menjadi muqaddimah. Jamaah ya kisma, sahabat ya kisma dirahmati Allah, yang terakhir yang mesti kita perhatikan sebelum nanti insyaallah pada pekan berikutnya kita masuk pada obat untuk menyehatkan diri kita, yaitu yang keenam adalah al-ya'su. Dalam proses untuk memperbaiki diri kita, menyehatkan hati kita, hendaklah jangan sampai putus asa itu masuk ke dalam hati kita. Proses untuk membersihkan hati kita, dia tidak langsung seperti membalik telapak tangan kita dari kotor tiba-tiba langsung bersih, tidak. Tapi dia butuh proses. Pembiasaan kita untuk taat kepada Allah tidak satu kaligus, tapi dia by proses. Nah, dalam proses itu kita akan banyak mendapatkan kepahitan. Orang yang misalnya tidak terbiasa sholat 5 waktu, lalu kemudian Allah SWT berikan dia hidayah dan dia mencoba untuk merutinkan 5 waktu, akan ada saatnya di mana dia sangat merasakan kepayahan. Dan itu
bagian dari mujahadah dia. Allah ingin memperlihatkan kepada orang tentang kesungguhan dia ingin untuk berubah. Maka sahabat ikhlas yang dirahmati Allah, dalam proses itu kadang-kadang yang diminta di kita adalah saat kita tidak dalam situasi kayak begitu, jangan sampai putus asa itu masuk. Ya Allah, saya ini sudah pengen baik, tapi tiba-tiba ada situasi begini, saya sulit dan seterusnya. Tapi tidak ada, yang jelasnya tidak boleh ada yang namanya kata putus asa. Hari ini kita sholat belum beres, besok pagi subuh insya Allah saya berniat besok saya akan menyelesaikan yang menjadi kewajiban saya. Kalau ada kekurangan lagi, terus besok saya akan memperbaiki. Begitu seterusnya. Dan tidak boleh ada rasa putus asa pada diri kita karena capek untuk membersihkan hati kita, karena belum bisa untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan baik, lalu kemudian kita putus asa. Tidak boleh. Sebab putus asa ini cuma akhlaknya orang-orang kafir dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan, tidak ada dalam kamus seorang muslim itu adalah putus asa. Yang ada adalah jika dia melakukan kesalahan, dia akan beroptimis, bertobat dan berusaha untuk menutupi kekurangan dia. Dan tidak ada kata yang disebut dengan putus asa yang kemudian dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ikhlas yang dirahmati Allah, 3 hal ini yang mesti kita perhatikan sebelum nanti kita bersihkan hati kita. Yang pertama tadi kita sebutkan yaitu tentang berhati-hati, jangan sampai ibadah yang kita lakukan cuma sekadar rutinitas saja dan hilang ruhnya. Dan yang kedua adalah kita berhati-hati terhadap muqaddimah dari semua kemaksiatan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah jangan sampai dalam proses perbaikan diri kita, proses pensucian hati kita, ada keputusasaan masuk ke dalam hati kita karena betapa beratnya, betapa pahitnya membersihkan diri. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.